Assalamualaikum, ketemu lagi di channel masak Amma Fun Cooking. Kali ini saya mau berbagi resep cemilan. Ini saya buat kue bolen, jadi ini tuh bolennya beda ya. Ini isinya bukan pisang, tapi ini isinya kue keranjang atau dodol Cina. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Saya akan buat adonan yang pertama ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan juga 30 gram gula halus. Kemudian masukkan mentega dan margarin, ini 110 gram. Lalu diaduk-aduk. Nah, jangan lupa tambahkan juga air, ini kira-kira 110 ml ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini saya mau lanjut aduk menggunakan tangan ya, biar lebih mudah dan lebih cepat tercampur ya. Nah, ini udah mulai tercampur rata ya adonannya. Uleni sebentar lagi sampai semua tepungnya itu nggak ada yang menempel di wadah ya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Kemudian bulatkan dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit. Ditutup dengan plastik wrapping atau kain seperti ini juga bisa ya. Lanjut, saya mau buat adonan yang kedua. Siapkan wadah, masukkan 160 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan 120 gram mentega dan margarin. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini saya juga aduknya menggunakan tangan ya, biar lebih mudah mengolennya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Sekarang bulatkan dan kemudian istirahatkan adonan kurang lebih 15 menit. Jangan lupa ditutup menggunakan kain atau bisa juga dengan plastik wrapping ya. Sambil menunggu adonan, sekarang saya mau siapkan isiannya. Jadi ini saya pakai dodol Cina atau kue keranjang ya. Karena ini saya punya stok kue keranjang, jadi daripada digoreng, saya mau buat isian di bolen ya. Oke, potong-potong dodolnya sesuai selera ya, mau seberapa tebalnya, gedenya ya. Ini saya pakai setengah dari dodol ini. Saya potong kira-kira ini menjadi 15 bagian. Nah, ini udah selesai, kemudian sisihkan dulu. Oke, ini udah 15 menit, sekarang adonannya mau saya bagi-bagi. Jadi ini adonan yang pertama ya, atau adonan A. Saya mau bagi menjadi kurang lebih 16 bagian. Bisa juga ini jadi 18 atau 20 bagian, sesuai selera aja, mau besarnya seberapa ya.
Nah, ini udah jadi 16 bagian, kemudian bulat-bulatkan. Nah, dia diratakan ya permukaannya, kemudian di rounding seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Ini udah selesai ya, saya bulat-bulatkan adonan yang pertama. Sekarang lanjut, ambil adonan kedua atau adonan B, kemudian bagi menjadi 16 bagian. Nah, kemudian ambil adonannya dan kepal-kepal seperti ini, bulatkan, di rounding seperti ini, kemudian sisihkan. Lakukan sampai semua adonannya habis ya. Oke, sekarang kita siap buat rolling adonannya. Ambil adonan pertama atau adonan A, kemudian gilas atau rolling seperti ini, pelan-pelan aja. Nah, lebarkan sampai dia tipis ya, seperti ini. Setelah lebar dan tipis seperti ini, masukkan adonan B atau adonan yang kedua dan dibungkus seperti amplop seperti ini. Kemudian rolling lagi, pipihkan. Nah, ini kelihatan ya, udah lebar, jadi lebar dan pipih. Kemudian kita lipat lagi seperti amplop dan kita gilas lagi. Nah, ini untuk step yang terakhir ya, sebelum nanti kita kasih filling atau isian. Lipat seperti amplop, kemudian sisihkan di loyang. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini tadi adonan yang udah saya rolling semua. Kemudian sekarang saatnya kita kasih isian atau filling dengan dodol ya. Nah, kita ambil adonannya lalu kita gilas, pipihkan. Pelan-pelan aja ya, agar lapisannya itu nggak rentan sobek. Kemudian masukkan dodol cinanya. Kemudian lipat seperti amplop. Nah, seperti ini udah jadi. Kemudian sisihkan dalam loyang ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini udah selesai. Sekarang saatnya kita oven. Nah, ini saya oven kurang lebih dalam waktu 20 menit yang pertama. Saya oven pada suhu 170 derajat, pakai api atas bawah. Oh ya, jangan lupa dipanasin dulu ovennya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Sambil menunggu adonannya di oven, sekarang kita siapkan bahan olesan. Ini ada 1 butir kuning telur dan juga 1 sendok makan susu full cream ya. Ini boleh diganti dengan susu cair juga.
Ini setelah 20 menit kita keluarkan dulu bolnya, lalu kita olesi dengan olesan yang udah kita buat tadi. Jadi ini setelah dioles langsung dikasih topping. Di sini saya mau kasih topping dengan keju parut. Ini kalau kalian nggak mau kasih topping juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Jadi ini jangan nunggu sampai semuanya dioles ya, karena nanti dia langsung kering si kuning telurnya. Jadi langsung ditaburin keju seperti ini. Lakukan sampai semuanya habis. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut oven lagi kurang lebih 25 menit. Nah, ini saya pakai api atas bawah ya. Nanti di akhir saya oven kurang lebih 10 menit cuman pakai api atas aja biar dia ada tekstur coklatan di atasnya. Nah, ini bolennya udah mateng. Sekarang kita angkat. Ini dia bolen kue keranjang kita udah jadi. Jadi ini tuh teksturnya luarnya garing dan dalamnya tuh lembut serta kenyal karena dia isinya atau fillingnya itu kue keranjang ya, atau dodol Cina. Jadi ini kalau kalian yang masih punya stok dodol Cina bisa banget dibuat bolen seperti ini ya. Jadi bolen itu nggak harus isinya pisang ya, bisa diganti dengan filling yang lain. Kelihatan ya, ini tuh cantik banget dan ini tuh wangi banget. Untuk membuat bolen ini emang butuh ketelatenan dan juga kesabaran, terutama saat menggilas adonan atau merolling adonan, karena memang prosesnya itu berkali-kali dan lumayan cukup lama ya. Tapi ini hasilnya benar-benar nggak mengecewakan ya. Oke, sekarang saya mau cobain dulu bolennya. Nah, ini saya ambil satu, saya mau buka. Nah, ini tuh luarnya tuh garing banget, kering ya. Dan ini tuh masih hangat, jadi dia tuh teksturnya lembut gitu ya. Belum yang kering semua. Nah, kelihatan ya, ini kulitnya itu berlapis-lapis. Bismillah. Ini rasanya enak, nggak kemanisan. Dan karena tekstur dari dodolnya itu kenyal, jadi waktu kita ngegigit itu ada kenyal-kenyalnya ya. Sensasi yang berbeda. Bisa kalian coba di rumah ya untuk resep bolennya. Oke, sekian video dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.